pagi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Hosana Kinanti Rahayu Warsito dengan NIM 47200049. Di sini saya akan membawa teman-teman untuk memahami apa itu bahan tambahan pangan dari lecitin. Bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi suatu sifat atau bentuk pangan tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bahan tambahan pangan, yaitu lecitin. Jadi, lecitin adalah campuran fosfatida dan senyawa-senyawa lemak yang terdiri dari fosfatidilkolin, fosfatidil etanolamin, fosfatidil inositol, dan komponen-komponen lainnya. Nah, suatu fosfolipid yang menjadi bahan utama dalam fraksi fosfatida yaitu seperti ekstrak kuning telur. Dengan berarti dalam aplikasinya bahwa lecitin ini yaitu berada di dalam kuning telur. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 bahwa lecitin ini termasuk ke dalam pengemulsi dan penstabil. Apa itu pengemulsi? Pengemulsi adalah bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk membentuk campuran homogen dari dua atau lebih fase yang keadaannya tidak dapat tercampur, seperti minyak dan air. Lalu, penstabil yaitu adalah bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk menstabilkan sistem dispers yang homogen. Lalu contoh pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan lecitin bentuk ekstrak kuning telur ini yaitu salah satunya mayones. Seperti halnya yang dikatakan tadi bahwa lecitin pada kuning telur ini memiliki fungsi yaitu sebagai emulsifier yang berarti dapat mengikat minyak dan air. Demikian, berikut beberapa hal yang menarik dapat kita ketahui dari lecitin pada kuning telur. Lecitin bersifat bahan penyusun alami karena bisa berasal dari bahan nabati yaitu ekstrak kedelai dan hewani, contohnya itu ekstrak kuning telur. Lecitin pada kuning telur ini memiliki fungsi yaitu sebagai emulsifier alami, di mana berkemampuan dapat mengikat air dan lemak lecitin yang terdapat dua gugus yang berbeda, yaitu ikatan hidrofilik dan lipofilik. Nah, harga dari BTP lecitin sendiri ini itu sangat relatif murah dan mudah kita dapatkan di sekitar daerah masing-masing. Selain itu, fisik lecitin sendiri itu merupakan bagian integral membran sel. Tentu saja, ini bisa sepenuhnya dicerna dan dipastikan aman bagi manusia. Apakah teman-teman tahu bahwa mayones merupakan hasil emulsi minyak dalam air yang distabilkan oleh lecitin dari kuning telur? Nah, mayones ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pengemulsi, fase terdispersi, dan fase pendispersi. Kuning telur sendiri itu bertindak sebagai fase pengemulsi, minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan pengasam sebagai fase pendispersi. Kuning telur sebagai salah satu pengemulsi yang kuat karena ia mengandung lecitin yang berikatan dengan protein lalu membentuk lecitoprotein. Lecitin mempunyai kepala yang bersifat hidrofilik, lalu ekor yang bersifat hidrofobik sehingga ia dapat mencampur air dan minyak pada mayones. Lecitin pada telur itu diunggulkan oleh
bagi donat dan kandungan DHA. Lalu, lecitin juga dapat membantu stabilitas pada mayones. Jadi, lecitin pada kuning telur ini berperan dalam membentuk dan menstabilkan emulsi karena adanya lipoprotein. Demikian akhir penyampaian saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon